Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Kompiang Regita Cahyani, NIM 200111103. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu estimasi permintaan. Yang pertama ada pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. Analisis regresi sejauh ini merupakan metode yang sangat penting dan berguna untuk mengestimasi permintaan. Pendekatan penelitian pemasaran juga sering digunakan. Yang paling penting di sini adalah yang pertama survei konsumen, kedua klinik konsumen, dan yang terakhir percobaan pasar. Yang kedua ada survei konsumen dan penelitian observasi. Survei konsumen atau yang sering disebut dengan consumer surveys melibatkan sejumlah sampel konsumen tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam harga suatu komoditi, pendapatan, harga dari komoditi yang berhubungan, pengeluaran iklan, insentif kredit, dan determinan yang lainnya. Survei ini dapat dilakukan dengan mencegah dan menanyai orang-orang pada suatu perbelanjaan atau dengan mengatur daftar pertanyaan atau kuesioner yang canggih untuk dibagikan kepada sampel konsumen tertentu oleh para penanya yang terlatih. Perkenalkan, nama saya Kadek Langgi Hendriani, NIM 2111048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klinik konsumen. Klinik konsumen ini merupakan percobaan laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya di dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap perubahan dalam harga komoditi, pengemasan produk, pemajangan, harga produk pesaing, dan faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Partisipan dalam percobaan ini dapat dipilih sedekat mungkin yang mewakili karakteristik sosioekonomi dari pasar yang dituju. Partisipan mempunyai insentif dalam membeli komoditi yang mereka inginkan karena biasanya mereka diizinkan untuk tetap membeli barang tersebut, sehingga klinik konsumen lebih realistis dibandingkan survei konsumen. Dengan kemampuan untuk mengontrol lingkungan, klinik konsumen juga menghindari kekurangan dari percobaan pasar yang dapat merusak kejadian yang sesungguhnya. Percobaan pasar. Percobaan pasar atau market eksperimen diadakan di pasar yang sesungguhnya. Terdapat banyak cara untuk melakukan percobaan ini. Salah satu metodenya adalah dengan memilih beberapa pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan berubah harga komoditi di dalam beberapa toko atau pasar. Merubah bungkus di pasar atau toko yang lain, dan merubah jumlah serta tipe promosi di pasar atau toko lainnya. Lalu, merekam respon atau pembelian yang dilakukan oleh konsumen di beberapa pasar tersebut. Pengenalan terhadap regresi. Untuk memperkenalkan analisis regresi, misalnya bahwa seseorang manajer ingin menentukan hubungan antara pengeluaran biaya iklan perusahaan dengan penerimaan penjualannya. Manajer ini ingin menguji hipotesis yang mengatakan bahwa makin tinggi biaya untuk iklan, maka akan makin tinggi pula penerimaan penjualan untuk perusahaan, dan seterusnya. Dia ingin mengestimasi kekuatan dari hubungan tersebut, atau berapa banyak peningkatan penjualan setiap dolar kenaikan biaya iklan. Sampai akhirnya, manajer tersebut mengumpulkan data pengeluaran iklan dan penerimaan penjualan perusahaan tersebut untuk 10 tahun yang lalu. Dalam hal ini, tingkat pengeluaran iklan atau X merupakan variabel bebas atau variabel penjelas, sementara penerimaan penjual atau Y merupakan variabel terikat yang ingin dijelaskan oleh manajer. Misalkan bahwa data pengeluaran iklan penjualan untuk perusahaan tersebut dalam 10 tahun terakhir yang telah dikumpulkan tersebut disajikan dalam tabel 4-1. Perkenalkan, nama saya Putu Sartika Nirvana Yanggi, NIM 200111091. Di sini saya akan membawakan materi tentang tabel 4.1, pengeluaran iklan dan penerimaan penjualan suatu perusahaan atau jutaan dolar. Bisa dilihat pada tabel berikut, tahun disimbolkan dengan T, pengeluaran iklan disimbolkan dengan X, penerimaan penjualan disimbolkan dengan Y. Gambar 4.2, pengeluaran iklan dan penerimaan suatu perusahaan dalam 10 tahunan. Bisa dilihat di dalam grafik berikut, penerimaan penjualan jutaan dolar. Pengeluaran iklan perusahaan dalam kurung X variabel bebas, diukur sepanjang sumbu horizontal.
sementara penerimaan penjualan atau Y, variabel terikat, diukur sepanjang sumbu vertikal. Setiap titik atau dot dalam gambar mewakili suatu kombinasi pengeluaran iklan, penjualan yang ada dalam tabel 4.1. Gambar 4.3 menggambarkan garis regresi. Bisa kalian lihat pada grafik berikut. Garis regresi yang diperlihatkan pada gambar ini merupakan garis yang paling baik dan cocok yang dapat mewakili titik-titik data, dalam arti kata jumlah simpangan kuadrat pada sumbu vertikal dari titik-titik garis adalah minimum. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana membahas bagaimana yang pertama menghitung nilai A atau titik potong vertikal dan nilai B atau koefisien kemiringan dari garis regresi. Yang kedua, mengadakan uji keberartian dari estimasi parameter. Yang ketiga, membuat interval keyakinan untuk parameter yang sebenarnya. Yang keempat, menguji kekuatan penjelas secara keseluruhan dari regresi. Perkenalkan, nama saya Ikadek Restuwiradnya, NIM 20.01.1.1.119. Saya akan melanjutkan presentasi ke bab 5, yaitu tentang peramalan permintaan. Tujuan dari peramalan yaitu untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Berikutnya peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknik survei, yang kedua jejak pendapat, dan yang ketiga meminta perspektif luar negeri. Teknik survei dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama survei tentang pabrik dari para eksekutif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan. Yang kedua survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan. Dan yang ketiga survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Untuk jejak pendapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jejak pendapat eksekutif, yang kedua jejak pendapat tenaga penjual, dan yang terakhir jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Berikutnya analisis deret waktu. Analisis deret waktu coba meramalkan nilai-nilai masa depan dari deret waktu dengan mengkaji beberapa observasi data yang telah lalu saja. Asumsinya adalah bahwa deret waktu itu akan terus bergerak seperti di waktu yang lalu, artinya di mana pola yang lalu akan tetap tidak berubah atau akan sama di waktu yang akan datang. Karena alasannya itu, maka analisis deret waktu sering disebut sebagai peramalan yang naif. Yang berikutnya, sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu. Tren sekuler atau sekuler trend berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Kedua, fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam banyak deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Yang ketiga, variasi musiman atau seasonal variation merujuk kepada fluktuasi yang secara teratur terulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahunnya. Dan yang terakhir, pengaruh tak teratur atau acak atau irregular of random influencer adalah variasi-variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, pemogokan, atau peristiwa-peristiwa lain yang istimewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.